semua. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita, izinkan saya untuk membawakan kita dalam doa bagi para siswa-siswi dan juga para guru agama sahabat untuk menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu atas kasih-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Bersyukur atas hari ini, kendati cuaca tidak bersahabat, Engkau tetap menyertai kami dengan menghadirkan kami di tempat ini untuk sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kami semua. Mohon kepada-Mu, berkatilah kami dalam pertemuan ini. Sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Mati. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi untuk kita semua. Amin. Baik, yang terhormat Ketua FKUD dalam hal ini yang diwakili oleh yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mapi, dalam hal ini diwakili yang terhormat tim FKUD, yang terhormat pula Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi milenial. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Baik, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa hari ini kita masih diberi nafas kehidupan walaupun cuaca yang kurang bersahabat, tetapi tetap kita mau mengikuti kegiatan ini, terutama untuk anak-anakku kaum milenial. Damai, rasa damai itu ada di dalam hati kita masing-masing. Setiap agama pasti punya apa? Anak-anak punya apa? Keyakinan akan kedamaian. Apa itu FKUB? Forum komunikasi apa? Lanjut. FKUB, umat melanjutkan itu. Mungkin di antara kalian ini ada yang nanti jadi pastor, pendeta, ustazah, iya toh? Betul tidak? 1-2 tahun ke depan belum, 5 tahun ke depan. Makanya bertumbuh di KP ini, kalau kita mau rasa damai, mulai dari sekarang. Bisa tidak? Dan baik, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas izin leluhur tanah ini, dengan resmi saya sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Mapi membuka kegiatan dimaksud dengan resmi. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberi sambutan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Terima kasih. Baik anak-anak sekalian, kita masuk kepada materi. Materi yang pertama akan dibawakan oleh dari Kepala Kantor Agama. Baik, selamat siang ya. Pagi menjelang siang. Selamat siang. Yang kami hormati Wakil Ketua FKUB Bapak Pendeta Petrus, yang kami hormati dari pihak kepolisian yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk bisa hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati para guru
yang hadir dalam kegiatan ini dan yang kami kasih dan kami cintai, siswa-siswi SMK Negeri 1 Bah. Pada kesempatan ini saya mewakili Kepala Kantor menyampaikan materi generasi milenial MAPI dan membangun kerukunan. Yang pertama saya berbicara dari tanggung jawab kami Kementerian Agama adalah merupakan satu lembaga vertikal yang ada di daerah maka kehadiran kami di sini dengan visi dan misi Kementerian Agama, yaitu visinya adalah Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul, mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berdasarkan gotong royong. Ini visi ini punya dasar hukumnya adalah PMA nomor 18 tahun 2020. Lalu misi. Selain visi, itu ada misi, yaitu meningkatkan kesalehan umat beragama, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata. Dasar hukum peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, yaitu pasal 9 Peraturan nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, pemberian forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Pada saat ini saya hanya fokus tentang kerukunan. Nanti sebentar itu akan disampaikan oleh Bapak Pendeta tentang apa itu FKUB, dan juga pasti dia berbicara tentang kerukunan. Nah, yang saya menitik perhatian pada kesempatan adalah kerukunan beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional. Kenapa ini sangat penting bagi kaum muda? Karena di akhir-akhir ini bahwa kaum muda ini sangat terpengaruh untuk mengikuti hal-hal yang negatif. Kalau disuruh kumpul untuk belajar, yang baik itu susah. Tapi kalau disuruh untuk buat yang tidak baik itu tanpa komando semua sudah hadir. Nah, nanti teman-teman adik-adik sendiri refleksikan betul atau tidak. Kalau disuruh sembahyang ke masjid, ke gereja, betapa susahnya. Tapi kalau disuruh untuk buat yang tidak baik, kumpul untuk mungkin minum-minum atau merokok sembunyi-sembunyi, pasti cepat sekali. Begitu teman dia akan kasih kode begini, langsung tiba. Lalu saya lebih cenderung dari tadi saya sudah menyampaikan tentang kehadiran Kementerian Agama, tidak hanya mengurus tentang urusan agama, tapi juga tentang pendidikan. Lalu karena Kementerian Agama juga, FKUB ini hadir karena Kementerian Agama. Nah, dasar hukumnya tadi yaitu bahwa Kementerian Agama bersama Menteri Dalam Negeri menetapkan peraturan bersama, peraturan Kementerian Agama itu nomor 9, lalu Menteri Dalam Negeri nomor 8. Itu keluarkanlah peraturan itu untuk salah satu lembaga yang mengurus tentang kerukunan antar umat beragama di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dan juga sudah ada di Kabupaten MAPI ini adalah FKUB. Pengurusnya adalah Bapak Pendeta Petrus dan juga teman-teman. Ketuanya adalah Romo Sandro, dan juga FKUB ini ada semua golongan agama di dalam. Tentu nanti lebih jelas sebentar akan disampaikan bahwa kepengurusan itu juga dibentuk dan jumlahnya berdasarkan jumlah umat beragama di Kabupaten Mapin. Maka tentu perwakilan yang duduk di dalam forum kerukunan umat beragama itu variasi sesuai dengan
jumlah umat beragama. Baik, oleh karena itu saya lebih cenderung tadi tentang salah satu bagian yang penting dalam peraturan bersama itu adalah bahwa kerukunan itu merupakan bukan hanya di satu wilayah, tapi itu seluruh dunia. Itu sangat menambahkan tentang kerukunan. Kalau rukun maka akan damai. Kalau tidak rukun tidak mungkin damai. Maka pada kesempatan ini saya lebih cenderung untuk bisa memahami tentang kedamaian. Saya mengambil ajaran sosial Gereja Katolik tentang kerukunan antar umat beragama. Saya mengambil ajaran agama Katolik supaya saya bicara jangan salah-salah. Maka menekankan persaudaraan universal berdasarkan martabat manusia dan pengakuan terhadap kebenaran dan kesucian dalam agama lain. Nah itu. Jadi ajaran agama, ajaran sosial Gereja Katolik itu pertama menekankan tentang persaudaraan universal. Lalu menyangkut martabat manusia dan juga kebenaran dan kesucian agama lain, menghargai semua kebenaran dan kesucian agama lain. Martabat manusia sangat penting, apapun kepentingan kita, tapi martabat manusia sangat penting. Jangan sampai karena kepentingan kita mengorbankan martabat kita sebagai manusia. Yang berikut, gereja mengajarkan pentingnya toleransi, saling menghormati dan bekerja sama demi kebaikan bersama sebagai yang ditekankan dalam dokumen seperti. Jadi tentang kerukunan dan kedamaian dan toleransi ini juga ditetapkan oleh Konsili Vatikan, yaitu Nostra Aetate dan Ensiklik Fratelli Tutti. Ensiklik Fratelli Tutti ini lebih kepada menyangkut bekerja sama antar lintas agama, bahwa supaya kita mengenal agama lain maka perlu kita belajar. Kita belajar itu bukan berarti kita harus menjadi agama A atau agama B, tapi kita belajar untuk menambah pengetahuan kita, pengalaman kita. Itu tujuannya. Maka salah satu dokumen resmi dari Gereja Katolik yaitu Fratelli Tutti ini itu menyangkut lintas agama. Kalau ada yang pernah nonton di YouTube, pernah dari mahasiswa Nadatul Ulama, ada beberapa orang yang kuliah khusus di Vatikan, di Italia, tentang bagaimana mengetahui, mau belajar tentang agama Katolik. Jadi supaya kita bisa berinteraksi, terlebih kaum milenial ini berinteraksi dengan teman sesama satu sekolah yang beda agama, beda bahasa, beda budaya dan lain sebagainya, maka perlu kita belajar. Karena kalau kita tidak belajar, kita tidak mengetahui. Kalau kita tidak mengetahui, maka berpikir yang negatif. Nah itu. Maka perlu kita belajar. Kita belajar itu untuk menambah pengetahuan kita. Bukan belajar supaya kita harus masuk agama A atau masuk agama B. Yang terjadi sekarang ini yang kita lihat itu karena itu. Kita tidak mau belajar, lalu kita hanya mulai menganalisa. Ini yang sekarang ini terjadi. Di medsos sering terjadi seperti itu. Jadi apapun alasannya, nilai dan martabat manusia itu dijunjung tinggi. Kebenaran dan kesucian lain, Gereja Katolik tidak menolak apapun yang dianggap benar dan suci dalam ajaran agama lain, karena nilai-nilai tersebut mencerminkan kebenaran ilahi. Spiritualitas dan dialog, ajaran ini didasarkan pada sikap terbuka untuk saling berbagi pengalaman religius, mendengarkan satu sama lain dan menghargai perbedaan, dan memperkaya dan memperdalam iman kita. Nah itu. Jadi apapun persoalan sebenarnya mudah diselesaikan hanya melalui dialog. Dialog itu berarti apa? Berbicara dari satu orang ke satu orang ataukah? Kalau dialog itu satu arah atau dua arah? Dua arah. Jadi
duduk, kalau ada masalah antara teman A dengan B, duduk bersama, tanya, ya, cerita. Bila perlu ada pihak ketiga sebagai pendengar, lalu engkau cerita, baru ini putuskan. Itu yang namanya dialog. Yang berikut, solidaritas dan kebersamaan. Umat Katolik didorong untuk membangun hubungan solider dan kebersamaan dalam hidup sehari-hari, seperti saling membantu tanpa memandang latar belakang keyakinan. Nah itu. Kita di sini mayoritas, maka perlu solider. Mayoritas bukan berarti kita menguasai segala-galanya, tapi justru kita mayoritas harus menunjukkan nilai-nilai yang positif, sikap, perilaku, sopan santun yang baik kepada yang minoritas. Itu kita dituntut, bukan sebaliknya. Mayoritas lalu menguasai yang minoritas. Kasih itu sangat penting, karena kasih itu bersumber dari satu, yaitu Tuhan. Contoh kecil, Tuhan menciptakan matahari. Apakah dia dia pandang bahwa ini orang baik, orang jahat, ini agama A, agama B? Tidak. Matahari itu disinari ke bumi ini untuk kita semua. Kasih itu juga, kasih Tuhan itu seperti itu. Kita sudah terima cuma-cuma, maka kita harus juga memberikan dengan cuma-cuma. Jadi untuk membangun kerukunan itu antar umat beragama, antar kelompok, di dalam rumah tangga juga. Jadi kita hanya berbicara kerukunan ini tidak hanya sekedar antar agama, tapi juga komunitas apa saja. Di sekolah juga. Kerukunan antar para guru. Bagaimana salah satu sekolah berjalan baik kalau tidak rukun? Ya kan? Masing-masing guru dia punya visi misi sendiri-sendiri. Tidak mau ikut apa yang dilakukan bersama-sama. Kerukunan itu tidak hanya berbicara untuk soal agama, tapi untuk semua sisi kehidupan, untuk semua kelompok, untuk semua kalangan. Maka generasi milenial ini generasi harapan bangsa dan negara, gereja, agama apa saja. Kalian ini adalah calon-calon pemimpin, ya dong? Tadi Bapak Kepala Sekolah sampaikan bahwa ada yang nantinya jadi bupati dan seterusnya. Tapi juga kita sekolah, kadang kita sekolah bukan berarti hanya untuk mau kejar sekolah SMA sampai kuliah selesai kita kejar dari pegawai negeri. Nah ini salah paham. Jadi kita sekolah itu bukan untuk mau jadi pegawai negeri. Kadang ada yang punya cita-cita seperti itu. Betul atau tidak? Nah itu yang salah. Jadi kita sekolah itu untuk ketika selesai kita menciptakan lapangan pekerjaan dengan kemampuan, keterampilan yang sudah diberikan selama masa sekolah. Jadi kita sekolah bukan tujuan kita selalu berpikir saya sekolah supaya saya jadi pegawai negeri. Ini berapa banyak antrian untuk jadi pegawai negeri. Yang berikut, mempraktekkan toleransi dan saling menghormati dan menghargai perbedaan. Nah itu, jadi implementasi dari kerukunan itu kita tidak hanya sekedar itu saja, tapi kita tidak hanya sekedar berbicara saja satu kalimat kerukunan, tapi kita harus praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika ada persoalan di antara sesama teman, jangan selalu diselesaikan dengan fisik. Jadi sekali lagi, kerukunan itu tidak hanya sekedar urusan agama, tapi untuk semua lini kehidupan. Itu saja, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan. Baik anak-anak sekalian, kita sebelum masuk ke materi yang berikut, kami izin
Bapak, saya melihat bahwa anak-anak kayaknya mereka mengantuk. Kita bisa ice breaking sebentar dulu. Boleh berdiri sebentar. Ice breakingnya kita menyanyi saja di rumah senang, di sekolah senang. Bisa? Bisa ya? Ayo, satu. Sambil tepuk tangan boleh? Boleh? Ya, oke. 1, 2, 3. Di rumah senang, di sekolah senang, mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Lagi ramai-ramaikan diri sentak-sentak, minggu goyang-goyang putar badan. Tangan dilambai-lambai, minggu goyang-goyang, kaki disentak-sentak putar badan. Oke, terima kasih. Masih semangat? Semangat? Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Memperkenalkan diri, nama saya Petrus Bambang Janji. Ya, pekerjaan saya sebagai pendeta. Ada jalan masuk di depan, ada gangnya. Gitu gereja saya di dalam. Ya. Di sini saya berdiri mewakili FKB sebagai wakil ketua 1 FKB, ya. Di sini saya mendapatkan tanggung jawab untuk menyampaikan materi bagaimana FKB dan apa itu FKB, ya. FKB adalah Forum Kerukunan Umat Beragama, ya. Adalah sebuah wadah penting di Indonesia, ya, yang punya peran sangat penting. Tujuannya jelas, yaitu untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisian hidup beragama di Indonesia dan lebih khusus di Kabupaten Mati. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara yang sangat beragam, ya, baik dari suku, budaya, hingga agama. Keberagaman ini adalah kekayaan kita, ya, karena kita unik, kita banyak, ya, banyak suku bangsa, banyak bahasanya, ada beberapa agama yang ada di Indonesia. Keberagaman ini adalah kekayaan kita, tapi juga bisa menjadi sumber potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik, ya. Nah, disinilah peran FKB menjadi sangat vital, ya. FKB bukan organisasi pemerintah, tapi merupakan mitra pemerintah dalam usaha keagamaan dan kemasyarakatan, ya. Anggota FKB terdiri dari perwakilan berbagai agama yang diakui di Indonesia, seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, ya. Semua agama ini diakui sama negara kita. Tujuan utama dibentuknya FKB adalah untuk memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama. Ya, FKB juga bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik yang bernuansa agama.
konflik agama bisa sangat sensitif dan berdampak luas. FKUP punya banyak fungsi penting dalam masyarakat, di antaranya komunikasi dan dialog. Ya, komunikasi dan dialog. Jadi tadi FKUP menjadi wadah, ya. Jadi kita menjadi mitra, ya. Jadi kerjasama antar umat beragama. FKUB mendorong kerjasama antar umat beragama dan berbagai bidang seperti sosial, budaya, dan kemanusiaan. Kerjasama ini penting untuk mempererat tali persaudaraan. Kita diciptakan Tuhan di tempat ini untuk menjadi tuan dan anak-anak yang sangat dikasih oleh Tuhan. Ya. Kita sudah belajar apa? Program baru ini. Apa? Yang sekarang diterapkan guru murid semua untuk harus belajar ini program apa? AI. Gunakanlah itu untuk bersuara. Buat konten-konten yang positif terkait dengan kerukunan, terkait dengan kedamaian. Nah itu. Jadi jangan hanya buat konten yang memancing orang untuk bikin rusuh. Tapi juga catatan, mungkin ini kebetulan ada pihak kepolisian, jadi ketika kita nonton hal-hal yang artinya itu akan mengandung unsur kekerasan dan memancing orang marah, sebaiknya jangan diteruskan. Ya. Sebaiknya jangan dibagikan. Cukup menjadi konsumsi sendiri. Lalu engkau pasti ingat sama keluargamu, saudara-saudaramu, kita tidak boleh buat seperti ini. Jadi gunakanlah barang ini, HP ini untuk hal-hal yang positif. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita foto bersama, mari kita berdiri dulu. Saya semua mengatakan salam kerukunannya. Bapak bilang salam kerukunan, kalian menjawab rukun, rukun, rukun. Bisa? 1, 2, 3. Salam kerukunan. Rukun, rukun, rukun. Sekali lagi. Salam kerukunan. Rukun, rukun, rukun. Terima kasih. Sebelum kita menutup kegiatan pada siang hari ini, kita ada dalam sesi foto bersama. Baik, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.